Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Apa kabar Bapak Ibu hebat Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan share video aksi nyata topik kedua mengenai pemahaman tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Tetapi sebelum itu, kita bahas dulu pengertian dari kurikulum. Kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/9, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid, demi mencapai kompetensi murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kini dan masa depan. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yaitu, pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Saya akan bahas satu persatu mengapa kurikulum itu perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Murid berada pada zaman dan keadaan yang sangat berbeda, baik dari cara belajar, cara berkomunikasi, cara memandang diri dan lingkungan. Kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi lingkup lokal, nasional, maupun global juga sangat jauh berbeda. Beberapa contoh fenomenal perubahan dunia pendidikan pada zaman dahulu dan sekarang. Zaman dahulu, melalui pembelajaran itu dengan tatap muka langsung dan mengumpulkan tugas langsung pada buku. Sekarang pembelajaran sangat bervariatif. Pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya secara langsung, tetapi bisa dengan menggunakan media ruang maya melalui Google Meet atau Zoom secara daring. 2. Dahulu buku hanya tersedia di perpustakaan dan toko buku. Saat ini, buku dari seluruh perpustakaan dunia yang terbaik bisa diunduh melalui internet. Lalu, dahulu di kelas, apabila kita menanyakan kepada murid-murid kita mengenai cita-cita mereka, pasti jawabannya menjadi dokter, pilot, polisi, dan profesi yang pada umumnya. Tetapi sekarang, banyak siswa yang menjawab ingin jadi YouTuber, selebgram, programmer, influencer, gamer, yang mana hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Alasan kedua, mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Merujuk hal tersebut, maka kurikulum harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Selain itu, untuk menerapkan perkembangan dengan paradigma baru, terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks hidup murid. Lalu yang kelima, mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk jawaban yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diubah, yaitu
agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Hal ini terkait dengan satuan pendidikan yang beragam. Maksudnya, bahwa kurikulum nasional implementasi perlu disesuaikan berdasarkan dengan masing-masing satuan pendidikan dengan kebutuhan murid, lingkungan, geografis, dan budaya yang sangat berbeda. Kurikulum yang diadaptasi dan disesuaikan oleh satuan pendidikan disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Kenapa satuan pendidikan menggunakan KOSP? Karena dokumen ini merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Komponen KOSP yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar program ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Baik, Bapak Ibu guru dan audiens semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian apakah kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya adalah dapat, karena satuan pendidikan itu betul-betul memahami bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman. Bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan itu relevan dengan kebutuhan murid dan terwujud pembelajaran yang bermakna. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya pada topik 2, mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru dan audiens yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Demi memotivasi saya, sekiranya saya mohon bantuan untuk mengisi umpan balik pada link yang ada di deskripsi atau komentar. Umpan balik yang Anda berikan akan membuat saya terus semangat membuat video selanjutnya. Tetap bahagia, salam semangat untuk merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.